Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Kita ketemu kembali di kelas matematika bersama dengan Ibu ya. Dan hari ini kita akan belajar terkait dengan bangun ruang. Dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat prisma, limas, dan bola. Nah, baik, perhatikan gambar berikut ini. Ananda bisa mengetahui ini gambar apa? Gambar sebuah tenda ya. Nah, ini adalah sebuah tenda yang berbentuk prisma ya, atau aplikasi dari prisma itu seperti pada gambar tenda ini ya. Dan di sini akan kita bahas yang pertama tentang prisma. Nah, untuk prisma sendiri itu memiliki beberapa macam. Yaitu yang pertama diantaranya adalah prisma segitiga. Ya, jadi prisma segitiga ini memiliki tutup yang Ibu beri warna merah ya, kemudian memiliki alas yang Ibu beri warna ungu. Di sini antara tutup dan alas itu memiliki bentuk dan luas yang sama. Dan nama prisma ini disesuaikan dengan bentuk tutup ataupun alas ya. Kalau yang kita lihat sekarang adalah prisma segitiga. Dan di sini prisma itu ada sisi tegaknya yang kalian lihat di sini ada sisi tegaknya yang ini ya. Kemudian kalau kita lihat untuk bentuk prisma ini, kita bisa membuat jaring-jaring prisma segitiga ya. Nah, untuk jaring-jaring prisma segitiga bentuknya ada beberapa macam, diantaranya seperti ini ya. Ini bentuk jaring-jaring prisma yang pertama ya. Jadi kalau prisma segitiga, jaring-jaringnya salah satunya seperti ini. Kemudian bentuk jaring-jaring prisma segitiga yang kedua ya seperti ini. Bisa diperhatikan ya. Di sini ada Ibu kasih warna biru tua ya, biru muda ya di sini. Ini adalah bentuk jaring-jaring prisma segitiga. Kemudian selain ini juga ada yang bentuknya seperti ini. Ini juga merupakan jaring-jaring prisma segitiga. Kemudian berikut ini juga sama. Ini adalah jaring-jaring prisma segitiga. Selain ini, Ananda juga bisa mengeksplor bentuk jaring-jaring prisma segitiga yang lain ya. Untuk jaring-jaring itu bisa kita buat kembali bentuk utuhnya ya. Jadi sebelum kita membuat sebuah bangun, kita akan membuat jaring-jaringnya terlebih dahulu ya, dan akan dibentuk. Nah, ini salah satu bentuk dari jaring-jaring prisma segitiga. Ya, kemudian ada prisma segi empat. Di sini kita lihat bahwa prisma segi empat itu bentuknya seperti balok ya. Iya, seperti balok. Balok juga bisa disebut juga dengan prisma segi empat. Ya. Nah, di sini untuk prisma segi empat antara alas dan tutupnya bentuknya bangun datar segi empat ya. Kemudian prisma segi empat ini juga bisa kita buat jaring-jaring. Nah, jaring-jaring prisma segi empat diantaranya seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, bentuk jaring-jaring prisma segi empat diantaranya yang seperti gambar ya. Yang Ibu arsir itu sebagai alas. Ya, kemudian yang kedua gambarnya bisa seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga jaring-jaring prisma segi empat seperti ini. Nah, keempat bisa dengan dikembangkan kembali bagaimana bentuk jaring-jaring prisma segi empat yang lain.
Kemudian selanjutnya ada prisma segi 5. Nah, segi 5 ini ya, berarti kita lihat untuk tutup dan alasnya bentuknya dari bangun datar segi 5 ya. Kemudian jaring-jaring prisma segi 5 itu diantaranya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh jaring-jaring prisma segi 5. Bisa juga seperti gambar yang kedua ini. Ya. Kemudian gambar yang ketiga ini juga merupakan jaring-jaring prisma segi 5. Kemudian yang keempat ini juga merupakan jaring-jaring prisma segi 5. Jadi untuk jaring-jaring prisma segi 5, Ananda juga bisa kembangkan kembali. Selain bentuk ini, masih banyak bentuk yang lain ya. Kemudian ini adalah prisma segi 6. Prisma segi 6. Antara tutup dan alasnya itu berbentuk bangun datar segi 6 ya. Kemudian di sini kita bisa buat kembali jaring-jaring prisma segi 6. Contohnya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Bisa dikembangkan yang lain ya, seperti tadi prisma segi 5. Bisa ya, Ananda bisa buat jaring-jaring prisma segi 6. Kemudian untuk selanjutnya kita tadi sudah melihat beberapa bentuk prisma ya, dan memiliki jaring-jaring yang begitu banyak ya, yang beragam. Dari situ kita bisa melihat sifat-sifat prisma. Di antaranya yaitu prisma memiliki rusuk sejumlah nama prismanya ditambah 2 atau N plus 2. Misalnya, prisma tegak segitiga, maka jumlah rusuk prisma tegak segitiga itu segitiga. Berarti N-nya 3 ditambah 2. Berarti prisma tegak segitiga jumlah rusuknya ada 5. Dengan sisi tegaknya ada 3, satu sisi alas, dan satu sisi tutup seperti yang ada di gambar tadi ya. Kemudian prisma memiliki titik sudut ya. Kemudian prisma memiliki sisi tutup dan alas, bentuk dan luasnya sama ya. Ini adalah sifat-sifat prisma dari gambar yang sudah kita lihat, yang sudah kita perhatikan tadi. Nah, kemudian selanjutnya Ananda bisa melihat bahwa di sini ada sebuah gambar piramida. Nah, piramida ini merupakan salah satu contoh bentuk dari sebuah limas. Nah, di sini limas itu memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada limas segitiga. Kenapa dinamakan limas segitiga? Karena bentuk alasnya segitiga. Kemudian ada limas segi 4. Nah, alasnya berbentuk segi 4. Kemudian limas segi 5. Nah, bentuk alasnya juga segi 5. Begitu juga dengan limas segi 6. Alasnya berbentuk segi 6. Nah, kalau kita lihat salah satu di antaranya, kita lihat untuk limas segi 4 yang alasnya berbentuk segi 4 ini, kalau kita buat sebuah jaring-jaringnya, itu bisa kita lihat seperti gambar yang ada yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua bisa seperti ini ya untuk jaring-jaring limas segi 4. Kemudian juga bisa seperti ini jaring yang gambar yang ketiga ya, jaring-jaring limas segi 4. Kemudian gambar yang keempat. Ini juga merupakan jaring-jaring limas segi 4 ya. Bisa dikembangkan seperti yang lain yang bisa kita buat
sehingga bisa membentuk sebuah limas ya. Begitu juga dengan limas jenis yang lain, semua bisa kita buat jaring-jaringnya seperti itu ya. Nah, kemudian dari gambar limas yang tadi kita lihat dan jaring-jaringnya, bisa kita simpulkan bahwa ternyata limas itu memiliki sisi sejumlah nama limasnya ditambah 1. Misal, limas segi 4, maka sisinya adalah 4 plus 1 sama dengan 5 ya. Jadi sisi limas segi 4 jumlahnya ada 5. Kemudian, limas juga memiliki titik sudut sejumlah nama limasnya plus 1. Dan salah satunya merupakan titik puncak. Jadi limas itu memiliki titik puncak di situ ya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sebuah bola ya. Mudah Pak Ibu sangat yakin Ananda tahu sekali gambar apa ini ya. Ini adalah gambar sebuah bola. Dan bola merupakan bangun ruang. Dan untuk bola itu bisa kita buat jaring-jaringnya seperti ini. Nah, jaring-jaring bola. Nah, satu sisi ya, hanya satu sisi di sini ya. Kemudian kalau kita lihat itu sebuah bola kita buka, itu kalau dibuka kulitnya ya. Jadi kalau bola itu bulat, kita buka jaring-jaringnya salah satunya seperti ini. Ini kalau dijadikan digabungkan akan membentuk sebuah bola. Nah, hanya memiliki satu sisi ya kalau kita lihat. Bu, itu kok sepertinya ada segi 5, ada segi berapa itu? 1, 2, segi 6. Nah, ini adalah pembentuknya ya. Jadi bisa akan ada kalau kita lihat ada bola yang polos ya di sini. Kebetulan untuk bola yang kita lihat di sini bentuknya seperti ini dan jaring-jaring bolanya bisa kita lihat di situ ya. Nah, ternyata bola itu dia hanya memiliki satu sisi saja ya. Kemudian tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Bola bulat. Kalau bulat berarti dia tidak ada titik sudut. Benar kan ya? Tidak memiliki rusuk. Ya, adanya selimut itu. Selimut saja. Selimut dibuat sebuah bola seperti itu kan ya. Dan hanya memiliki satu sisi, yaitu selimut bolanya itu ya. Seperti itu. Kemudian, sudah kita pelajari sebelumnya itu ada kubus, balok, dan tabung kerucut, dan hari ini prisma, limas, dan bola. Coba Ananda menyelesaikan evaluasi berikut ini, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. Ya. Di soal yang pertama, banyaknya rusuk pada balok itu ada berapa ya? Bisa kita lihat di video sebelumnya. Nah, kemudian soal yang kedua, banyak sisi pada bangun 5 segi 4 ada berapa? Seperti itu ya. Kemudian, banyak titik sudut pada bangun 5 segi 4 sudut. Titik sudutnya ada berapa ya di 5 segi 4. Kemudian, alas dan tutup tabung berbentuk bangun datar. Nah, tabung itu memiliki alas dan tutup. Nah, itu bentuknya apa gitu ya. Kemudian yang nomor 5, bangun ruang yang hanya memiliki satu sisi adalah bangun apa. Nah, Ananda silahkan selesaikan evaluasi hari ini. Kemudian hasilnya dikirimkan ke WA Ibu. Ibu tunggu ya dengan maksimal ya. Ada deadline-nya? Minimal maksimal berarti minimal setelah ini kalian kerjakan. Maksimal berarti Ibu kasih waktu 2 hari ya. 2 hari Ibu tunggu hasilnya dan kirimkan ke WA Ibu.
Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.